Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, Mas Romi ya, ini makin menunjukkan kecerdasannya. Wah, pinter ini. Bahkan secara tidak langsung, mantan Ketua Umum P3 itu mengatakan Pilpres 2024 yang akan bertarung itu adalah orangnya Pak Jokowi dan orangnya Pak Yusuf Kalla. Tapi orangnya Pak Yusuf Kalla sampai sekarang belum fix. Belum sepakat gitu loh. 100% mendaftar belum. Karena koalisi perubahan masih penuh gonjang-ganjing. Mas Romi mampu menerjemahkan berbagai dinamika politik yang ada ya, sebagai kepentingan demi kemajuan bangsa ini. Dan jika kita perhatikan dengan mendalam, sangat mendalam gitu, benar juga ini analisisnya itu. Coba cermati ini, cermati. Koalisi yang sudah terbentuk, semua yang dicalonkan adalah orangnya Pak Jokowi. Gerindra, ya PKB suaranya ya ke Pak Prabowo gitu loh. Tapi posisi persentase Gerindra jelas lebih kuat. Ya. Lalu di KIB, Golkar itu menginginkan Pak Erlangga. Nah, sedangkan PAN cenderung mendorong Pak Ganjar loh. Terlepas siapapun nanti nama yang disepakati, siapa yang membantah kalau Pak Erlangga dan Pak Ganjar bukan orangnya Pak Jokowi. Nah, lantas di PDIP, ya, ada Mbak Puan, Pak Ganjar, Pak Ahok, atau Bu Risma yang akan diajukan. Ya, siapa bisa membantah? Mereka semua bukan anak buah, anak didiknya Pak Jokowi. Nah, bahkan koalisi perubahan saja, jika dibedah secara detail, munculnya Pak Anies didorong oleh Nasdem. Nah, meski semua bersepakat, Pak Anies bukan orangnya Pak Jokowi. Yang harus diingat adalah Nasdem itu dalam kendali penuh Pak Jokowi. Nah, 3 menteri Nasdem tidak diganti hingga saat ini, itu mengunci Nasdem untuk tetap patuh kepada Pak Jokowi. Siapa bisa menebak jelang akhir pendaftaran Capres-Cawapres, tiba-tiba Nasdem menarik diri dan membelot ke koalisi lain. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu ini. Politiknya dinamis. Memang Pak Anies, PKS serta Demokrat bukan pendukung presiden, oposisi itu. Namun melanjutkan pendaftaran capres oleh 2 partai ini tidak memenuhi syarat undang-undang. Kurang itu presiden threshold-nya itu kurang. Mereka bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nah, silakan ngotot jadi oposisi. Di Pilpres mereka ya hanya melongo jadi penonton, menonton all president match yang memperebutkan kursi RI 1 tahun 2024 lah. Pandangan Mas Romi ini simple, menarik dan sulit kita bantah. Ya, kenapa kita tidak menarik benang merah ke sana ya? Oh, pantas saja oposisi dalam 2 tahun belakang ini bertambah lemah. Orang duwe daya apa-apa. Ya bukan karena dibonsai pemerintah, namun kinerja pemerintah yang ciamik, yang cukup bagus, membuat mereka tidak berkutik gitu. Nah, meski saya setuju dengan all president man, tapi ini bukan permainan individu Pak Jokowi loh. Artinya bukan langsung kepentingan beliau. Presiden mendorong orang-orang terbaik untuk bertarung secara baik gitu loh. Hampir banyak orang di beberapa kesempatan didukung, semua didukung. Kalau itu punya kredibilitas ya didukung, tentu saja selain Pak Anies. Ini menurut Begawan lah, kode mengendorse Pak Prabowo diungkapkan Pak Jokowi saat hari ulang tahun Perindo tuh. Saat sambutan beliau menyampaikan seperti ini. Saya ini sudah 2 kali wali kota, di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Nah, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Nah, mohon maaf ya Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Wah, Pak Prabowo langsung berdiri terus hormat itu. Hormat sama Pak Jokowi itulah. Pak Jokowi juga mendorong
ke Pak Sandiaga Uno turut di kontestasi Pilpres 2024. Beliau menyampaikan dalam acara pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Raffles Hotel Jakarta. Pak Jokowi juga bilang gini loh, yang saya hormati senior HIPMI, mantan ketua HIPMI yang tidak bisa saya hafal satu persatu, yang saya hormati Pak Sandiaga Uno, yang hafal hanya satu itu, Pak Sandiaga Uno. Hati-hati ya, tahun 2024. Wah, lah ini juga sinyal Pak Jokowi untuk mendorong Pak Sandiaga Uno untuk juga maju di dalam konsentrasi Pilpres 2024. Nah, Pak Yusril Issa Mahendra, mantan Menkumham dan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, juga didorong loh oleh Pak Jokowi itu meramaikan bursa capres untuk tahun 2024 saat membuka acara Rakornas dan Munas PBB. Presiden ke-7 itu berkata dengan serius seperti ini. Dengan pengalaman yang begitu panjang, saya mendukung loh kalau Pak Profesor Yusril tahun 2024 dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Loh, semua kan didukung, didorong oleh Pak Jokowi. Orang beda-beda. Selama itu kader, orang yang berkualitas, orang terbaik di Indonesia, didorong sama Pak Jokowi. Selain Pak Anies. Ini menurut Om Begawan ya. Nah itu saja. Itu saja. Oh tidak, masih ada Pak Ganjar Pranowo yang juga didorong di acara relawan yang diadakan di GBK itu. Ya, disebutkan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang dahinya berkerut, rambutnya putih. Padahal Pak Jokowi sendiri masih hitam legam itu. Apakah beliau tidak memikirkan rakyat? Oh tentu tidak. Pernyataannya ini itu memang diarahkan pada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Ya mungkin hanya Pak Ganjar satu-satunya pejabat yang sampai 5 kali diajak semobil sama Pak Presiden dalam beberapa kunjungannya itu. Dan rambutnya putih, dahinya berkerut itu. Nah, P3 diuntungkan dengan kembalinya Mas Romi. Sebab ketajaman analisis politiknya akan menguntungkan partai P3 itu sendiri. Bukan hanya bertahan di DPR, namun juga berpotensi menaikkan kembali suaranya. Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, partai politik yang mengambil sikap oposisi mengalami kerugian, mengalami penurunan. Bukan soal rugi tidak memperoleh kursi menteri, termasuk mengalami penurunan perolehan suara partai. Demokrat itu loh, yang tahun 2009 mendapat 150 kursi. Pada pemilu terakhir tinggal 54 saja. Ya karena jadi oposisi. Nah, Mas Romi mewarning supaya koalisi Indonesia Bersatu mengerucutkan siapa bakal capresnya. Ini bisa ditangkap sebagai persiapan Pilpres benar-benar matang. Orang saklumnya ribut nggak mau seperti itu Mas Romi. Nah mungkin juga Mas Romi ingin realistis. Nama Pak Erlangga tidak masuk dalam 3 besar elektabilitas capres. Nah ini yang ngomong Mas Romi ini. Makanya butuh endorse lebih tepat. P3 malah belum memutuskan turut mendukung Pak Erlangga. Belum itu loh. PAN lebih suka mendukung Pak Ganjar. Jadi ya masih terpecah-pecah itu. Dan itu diistilahkan offset oleh Mas Romi itu loh. Kadang dalam melihat dinamika politik di Indonesia tidak sekedar apa yang tampak loh. Oh iya, bisa dibaca apa yang disampaikan Mas Romi menunjukkan peta politik Pilpres 2024 membuat tenang presiden. Ya. Masyarakat harus menangkap ini, Kondisi ini pantas dipertahankan. Supaya apa? Supaya gegeran pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak terulang lagi lah. Nah, buktinya saat Pak Prabowo serta Pak Sandiaga bergabung ke pemerintah, medsos langsung senyap, ora ribut, tidak mengolok-olok Pak Jokowi loh. Nah, para buzzer kayaknya anak ayam seperti anak ayam kehilangan induknya itu. Wah, karepe dhewe itu bingung harus ngapain itu loh. Reuni 212 makin kempes, tidak nambah itu loh. PA 212 sudah tidak
demo-demo lagi. Wis ora enek sing dinyinyirkan, tidak ada yang mau didemokan itu loh. Sugi Nur itu loh menjalani sidang, Pak Habib Rizik bertafakur di rumah. Habis kena masalah itu, Pak Habib Bahar sibuk jualan barang pribadinya. Semuanya dijual untuk mencukupi kebutuhan. Lah Pak Uzin, Haikal, entah kemana itu. Orang naik kabar itu. Tidak pernah muncul di medsos. Nah, perdebatan kopras, copras, capres di medsos sudah mereda dan lebih adem. Ya, semoga ini bisa sampai menjelang tahun 2024 adem terus. Nah, Mari sama-sama kita jaga suasana tenang seperti ini. Ya, apalagi sudah mau masuk bulan Ramadan ya. Biar nggak nambah-nambah dosa gitu loh. Masyarakat biar fokus ibadah. Biarkan bakal capresnya koalisi perubahan mau akrobat seperti apa ya abaikan, rasa diurusi aja ya. Gitu aja ya pesan kawan. Sampai ketemu dalam ngompol berikutnya.